Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, sekarang baru kita akan masuk amalan yang pertama atau sistem yang pertama. Mohon maaf, bukan niat menggurui, tapi ayo kita sama-sama merendahkan ego, ya, rendahkan ego. Walaupun mungkin Anda tahu materi ini, tidak ada salahnya direndahkan egonya, karena materi ini sederhana. Materi ini, sistem ini, ilmu ini, amalan ini itu adalah umum kebanyakan, semua orang tahu. Tapi kan tidak ada salahnya kita mengunci lagi, menguatkan lagi, dan mengingatkan. Ibarat begini loh, ibarat begini, sholat itu wajib, semua orang tahu. Tapi kan tidak semua orang bisa menjalankan sholat, tidak semua orang mau melakukan sholat, padahal dia sudah tahu sholat itu wajib. Tapi ada orang yang berani meninggalkan sholat. Sama dengan begitu saudaraku. Jadi saya akan mulai mengamalkan, saya akan mulai masuk ke materi yang 13 itu, ilmu atau sistem yang 13 itu. Nah, dicerna, doakan saya juga bisa mengamalkan ini. Jadi kita saling berbagi resonansi positif, ya, gelombang positif, insya Allah. Amalkan ini demi Allah, wallahi Anda sukses. Amalkan ini demi Allah, wallahi Anda sukses. Jangan amalkan ini, bahkan langgar amalan ini, demi Allah, wallahi Anda hancur, Anda gak sukses. Hancur duniamu, hancur akhiratmu. Oke, biar tidak bertele-tele, kita mulai bab yang pertama. Bagaimana cara hidup sukses? Apa amalannya supaya hidupnya sukses, hidupnya bahagia, bermartabat, berwibawa, apalagi kaya raya, dijamin kebutuhannya sama Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di mata manusia, mulia di mata Allah. Ini yang pertama. Catat, amalkan. Apa Gus? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Muliakan kedua orang tuamu walaupun orang tuamu pelacur. Muliakan ibumu walaupun ibumu pelacur sekalipun. Muliakan ayahmu, bapakmu walaupun bapakmu penjahat sekalipun. Kalau saya boleh pakai bahasa yang lebih ekstrim, muliakan orang tuamu, bapak ibumu, walaupun keduanya anjing sekalipun, walaupun mereka babi sekalipun, muliakan. Itu amalan yang pertama. Di Al-Quran banyak sekali dalilnya, banyak sekali perintahnya untuk menghormati orang tua. Jangankan melototi matanya, sekedar berkata hah gitu aja Allah melarang. Banyak ayat, banyak hadis yang melarang sebagai anak durhaka kepada orang tuanya. Saudaraku, siapa di antara Anda yang sudah capek hidup menderita, lebih banyak menderitanya daripada bahagianya, lebih banyak bangkrutnya daripada suksesnya? Jangan-jangan Anda selama ini belum membahagiakan orang tua, belum balas budi kepada orang tua, bahkan sebaliknya selalu menyakiti hati orang tuamu. Untuk apa cari pelaris? Dagangan kepingin laris, cari dukun, cari pelaris, nebus minyak, nebus jimat, nebus sikep, nebus keris, makan kembang, makan menyan, tidur kuburan. Untuk apa? Supaya dagangannya laris, supaya nggak dimutasi, supaya nggak kena santet, supaya selamat. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah begitu. Muliakan orang tuamu sebejat apapun. Jangan sakiti hatinya sesalah apapun. Insya Allah Anda sukses. Serius. Anda tahu ini. Oke, saya sunting satu ibroh, ya. Saya sunting satu hikayat. Mudah-mudahan bisa
memporak-porandakan seluruh isi dadamu yang penuh egois, yang penuh kesombongan, yang selama ini Anda meremehkan orang tuamu, Anda meremehkan orang tua Anda. Saya sunting satu cerita ya. Ini cerita ada di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah pada zaman Nabi Musa. Agak saya percepat. Suatu ketika Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Hai Musa, berjalanlah kamu kurang lebih 30 hari atau 40 hari, berjalan kamu ke arah sana. Di sana ada sebuah desa. Datanglah ke desa itu. Di sana ada seorang pemuda. Ciri-cirinya begini. Kamu belajarlah ilmu hikmah kepada pemuda itu. Dia akan jadi tamu kehormatanku kelak. Dia akan jadi tetanggamu di surga. Belajarlah kamu ke dia, kata Allah. Maka Nabi Musa melaksanakan wahyu itu. Nabi Musa berjalan, menyusuri jalan, sungai, hutan, nyebrang macam-macam untuk ketemu pemuda itu. Saya percepat, sampai akhirnya sampailah Nabi Musa ke desa itu. Ketemulah dengan pemuda itu. Yang dimaksud, ciri-cirinya persis sesuai dengan wahyu. Oke, secara singkat begini kurang lebihnya. Kalau saya artikan dengan bahasa dialektika secara kebudayaan sekarang ini. Assalamualaikum wahai pemuda. Jadi setelah Nabi Musa ketemu ya ke rumahnya orang anak muda itu, Assalamualaikum wahai pemuda. Terjadi dialog. Waalaikumsalam wahai kisana, wahai tuan, siapa Anda? Wahai anak muda, aku Musa. Aku Nabi Musa. Aku dapat wahyu dari Tuhan untuk datang ke sini. Aku menempuh perjalanan jauh ke sini untuk ketemu dirimu. Aku diperintahkan sama Allah, sama Tuhan untuk belajar ilmu hikmah kepadamu. Kira-kira kamu punya ilmu apa? Sampai Tuhan memerintahkanku belajar ilmu kepadamu. Apa? Amalan apa yang kamu punya wahai pemuda? Perhatikan saudaraku. Anak mudanya menjawab begini. Ini sambil saya modifikasi dialektikanya supaya sampai pesannya ya. Anak mudanya jawab begini. Wahai Nabi Musa, sayang Anda datang di waktu yang kurang tepat, menjelang maghrib. Jam-jam segini aku punya agenda istiqomah. Aku punya kegiatan istiqomah yang tidak bisa aku tinggal. Jadi bagaimana? Anda tunggu atau Anda pulang saja? Nanti suatu ketika Anda kesini lagi. Suatu saat Anda kembali lagi ke sini. Nabi Musa menjawab, lah kalau gitu aku datang di waktu yang tepat dong. Aku datang ke sini jauh-jauh untuk melihat amalan apa yang kamu punya, istiqomah apa, riyadhah istiqomah apa yang kamu punya. Jadi lebih baik aku tunggu saja. Aku sudah jauh-jauh perjalanan ke sini kok. Mana mungkin aku pulang. Aku tunggu aja di sini. Oh baik kalau gitu. Silakan ditunggu di ruang dalam. Jadi Nabi Musa duduk di ruangan tengah itu ya, ruangan rumah itu ya. Kemudian anak muda itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian teman-teman, anak muda tadi itu keluar sambil menggendong seekor babi yang hitam pekat. Hitam legam, gemuk babinya itu, digendong lewat depannya Nabi Musa itu. Apa yang terjadi? Anda tahu reaksi Nabi Musa? Lek jari bahasa Jawa itu kaget. Apa lek jari bahasa Jawa? Jingkat. Gitu. Kan lewat depannya itu sambil gendong babi. Nabi Musa sontak, tiba-tiba hatinya galau. Dia intip itu anak muda itu dari dalam. Ternyata babinya dimandikan dengan penuh kasih sayang, dibersihkan belek-beleknya itu, disikat giginya, disampo, disabun, tubuhnya dibersihkan, dimandikan penuh kasih sayang. Bahkan sesekali air matanya pemuda itu meneteskan air mata, saking segitunya. Nabi Musa bergumam dalam hati, ya Rob, ini aku yang salah alamat atau bagaimana, kan begitu ya. Aku jauh-jauh datang ke sini belajar ilmu hikmah kepada seorang pemuda, ternyata sampai di sini pemudanya adalah pemelihara babi, penyayang babi. Wah, salah alamat aku ini. Galau kan? Oke, saya percepat. Dimasukkan itu babi. Tidak lama kemudian keluar lagi.
bawa babi lagi yang lain, tapi dituntun, nggak digendong karena lebih besar babinya. Warnanya hitam. Nabi Musa semakin gelisah. Ya Allah, apa ini ya Allah, apa ini ya Allah, gitu kan. Oke, saya percepat, saudaraku. Intinya babi tadi itu dimandikan sama dengan babi yang pertama. Bahkan jauh lebih lama ini, jauh lebih sayang, jauh lebih lembut cara perlakuannya anak muda ini. Ya, dimandikan, dicium, ditakdim. Wah, subhanallah. Oke, masuk itu pemuda itu. Nah, setelah itu baru menemui Nabi Musa. Terjadilah dialog. Perhatikan dialognya, saudaraku. Wahai pemuda, udah gak usah duduk. Ini umpama bahasa dialektikanya begitu. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk belajar ilmu hikmah kepadamu, tapi sampai di sini aku hanya menemukan seorang pemuda yang ternyata pemelihara babi. Babi itu di dalam kitab Taurat itu najis, bla 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 bla. Coba jelaskan kepadaku, jangan-jangan ada hijab yang aku nggak tahu. Bagaimana? Kurang lebih begitu kan? Nah, perhatikan jawabannya. Akhirnya pemuda ini menjelaskan sambil berurai air mata. Wahai Musa, perhatikan jawabannya anak muda ini. Ini ada di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah. Wahai Nabi Musa, kata anak mudanya, ketahuilah, 2 ekor babi tadi itu adalah jelmaan kedua orang tuaku, jelmaan bapak ibuku. Sambil nangis. Bapakku, ibuku adalah orang yang selama ini selalu berbuat dosa, maksiat. Suatu ketika menjelang maghrib, hujan deras, ayah ibuku kena petir, disambar petir, terbakar, hangus, keluar asap hitam. Aku pikir orang tuaku meninggal, menggeliat. Tiba-tiba bapak ibuku berubah wujud menjadi 2 ekor babi yang sangat hitam pekat. Saudaraku, dari zaman Nabi Musa kejadian seperti ini bukan hal yang aneh. Anda jangan bermain logika di sini ya. Ada tongkat dilempar jadi ular, ada tongkat dipukulkan ke samudra, belah samudranya. Ini bukan untuk konsumsi akal, ini bukan untuk konsumsi logika, ini konsumsi iman. Oke, wahai Musa, 2 ekor babi tadi adalah jelmaan kedua orang tuaku. Ketahuilah, senajis apapun dia, sekotor apapun dia, sebejat apapun dia tetap orang tuaku. Aku akan menghormati, aku akan menghargai sampai tetes darahku yang terakhir. Aku akan memuliakan dia. Saya nggak peduli senajis apapun, saya nggak peduli dia mau masuk neraka, saya nggak peduli. Yang penting sebagai anak, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Perhatikan saudaraku, sepanggal kisah, perhatikan. Berakhir dialog itu, Nabi Musa pulang. Di Bukit Tursina Nabi Musa berdialog sama Allah. Ya Rob, aku sudah belajar ilmu hikmah kepada anak muda itu. Apa kira-kira? Bagaimana selanjutnya? Allah menjawab, ya, dialah anak muda yang besok akan aku sambut dengan penuh kemuliaan. Dia akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Dan insya Allah ya, asal kamu tahu, 2 ekor babi orang tuanya tadi itu, dia akan aku masukkan ke surga sekalian. Karena dapat karomahnya, dapat fadilahnya, akhlaknya anak yang soleha, anak yang soleh. Saudaraku yang nonton video ini, aku tidak bermaksud mengguruimu. Demi Allah, supaya Anda tidak capek dalam hidup ini, buang-buang waktu percuma. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, peras darah, peras air mata. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Kepala dibuat kaki, kaki dijadikan kepala. Untuk mengejar apa? Ngejar dunia, ngejar kekayaan, boleh. Tapi kalau orang tuamu tersakiti, orang tuamu teraniaya, buang-buang waktu. 1 miliar penghasilanmu,
1 miliar per hari penghasilanmu, profesor doktor titelmu, jangankan S3, S20 sekalipun, kalau orang tuamu terluka, hati orang tuamu tercabik, perasaan orang tuamu terdolimi, terkoyak-koyak, demi Allah hancur hidupmu. Wallahi. Jadi ayo teman, supaya enggak buang-buang waktu mubazir, kita ambil jalan pintas. Jalan pintas menuju sukses, baik dunia, baik akhirat, baik finansial, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Jalan pintas apa? Bahagiakan orang tuamu, sayangi mereka, sehina senajis sebejat apapun. Ibumu pelacur, sayangi, hormati. Tapi sebagai anak tetap negur. Jadi gini maksudnya, kalau Anda punya ibu pelacur nih umpama ini, tegur, tapi tetap dalam koridor sebagai anak yang takdim. Jangan melototi matanya, tunduk. Bu, Umi, Bunda, maafkan anakmu, sambil menunduk. Anakmu tidak malu punya ibu seorang pelacur. Demi Allah akan aku tanggung aib ini. Aku gak malu punya ibu sebagai pelacur. Aku gak malu punya ibu pelacur. Tapi duhai ibuku, sebagai anak izinkan aku membatalkan kewajibanku, mengingatkan ibu, mengingatkan bunda. Taubat bunda, taubat ibu. Aku ingin masuk surga bersamamu ibu. Aku ingin masuk surga bersamamu bu. Taubat bu, taubat. Tapi tetap menunduk, tetap dengan bahasa yang santun, tetap dicium tangannya. Maafkan anakmu bu, maafkan anakmu. Begitu. Biarkan dosa pelacurnya ibumu, akhlak ibumu sebagai pelacur menjadi urusan dia dengan Allah. Itu rahasia antara ibumu dengan Allah. Sementara dirimu sebagai anak tetap dalam koridor takdim. Anak ya apa tetap takdim kepada orang tua. Orang tuamu salah tetap dinasihati, saling mengingatkan, tapi tetap dalam kondisi yang tawadhu. Mohon maaf teman-temannya, agak panjang materi ini, tapi ini perlu ini. Maka ada kemungkinan, kalau Anda punya akhlak seperti ini, ada kemungkinan dirimu masuk surga karena punya akhlak yang takdim sama orang tua. Tidak menutup kemungkinan, hanya Allah yang maha tahu, ibumu akan diampuni sama Allah, dapat hidayah, dan ibumu akan masuk surga karena karomahnya, fadilahnya, barokahnya, akhlaknya dirimu yang soleh itu. Saya pernah ada seorang anak. Mana HP ya, sebentar. Ada seorang anak, ada HP ya. Oke, ini anggap aja nih HP ya. Ada seorang anak suatu ketika ngobrol sama ibunya. Ibunya di Saudi sebagai TKW. Ibunya lagi telepon. Coba perhatikan. Tiba-tiba handphonenya ditaruh di meja, dia loudspeaker, dan dia ngobrol sama ibunya lewat HP. Dia nggak berani natap HP-nya. Dia tundukkan kepala. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam nak, apa kabar? Baik bu. Bla 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 bla. Anak ini terima telepon dari ibunya. Dia nggak berani natap handphonenya. Dia tundukkan kepala begini. Bayangkan seandainya dia ngobrol sama ibunya langsung tuh bagaimana? Ini di handphone loh. Dia tundukkan begini. Hati-hati bu ya, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dimatikan HP-nya. Bayangkan kalau Anda punya anak yang punya akhlak seperti itu. Jawab. Selesai semua bab duniawi ini. Gimana Gus? Mana ada punya anak seperti itu? Ya kalau Anda nggak punya anak seperti itu, ya minimal sekarang dirimu yang jadi anak seperti itu. Kalau untuk orang tua itu sudah nggak ada batasnya, nyungsep kamu.
Kamu bisa mengalahkan 1000 orang, tapi kalau di hadapan orang tuamu, kalahkan dirimu. Silahkan. Ya, ego di depan orang silahkan, tapi kalau di depan orang tuamu, bunuh egomu. Anda akan sukses. Demi Allah. Baik saudaraku, saya akhiri ya. Ini sistem yang pertama, ini bab yang pertama. Apa? Muliakan orang tuamu sebejat apapun dia. Jangan sakiti hatinya, jangan koyak perasaannya. Maka insya Allah Anda akan mulia. Insya Allah, demi Allah. Cuci kakinya, nggak usah diminum airnya, cuci kakinya. Bu, maafkan anakmu ya bu ya, maafkan anakmu, ridhoi anakmu. Ya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan Anda menjadi anak yang memuliakan orang tuanya. Kalau Anda muliakan orang tuamu, besok Anda akan dimuliakan sama anak cucumu. Kalau Anda sakiti orang tuamu, maka kelak akan tiba masanya Anda akan disakiti sama anakmu, sama cucumu. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya tutup materi yang pertama, saya tutup sistem yang pertama. Amalkan, jangan ditawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.